pajak. Apa sih pajak itu? Terus PPh itu juga apa? Berapa sih tarifnya? Lalu cara hitungnya bagaimana? Saat pelaporan dan penyetorannya juga bagaimana? Nah, karena tadi sudah banyak dipertanyakan, selanjutnya kita beralih ke pembahasan yuk. Yang pertama, tentang pengertian. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Adapun dasar hukum dari kedua pasal tersebut yaitu sebagai berikut. Tolong disimak ya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui secara umum. Selanjutnya, langsung aja yuk kita ke pembahasan materi yaitu pajak penghasilan atau PPh pasal 23 dan 26. Pertama, kita akan bahas tentang PPh pasal 23 dulu ya. Pengertian dari pajak penghasilan atau yang biasa disebut dengan PPh pada pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya kita ke pengertian PPh pasal 26. PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang subjek PPh pasal 23 dan 26. Kita akan membahas tentang subjek PPh pasal 23 terdahulu. Yang pertama, adanya orang pribadi dan penerima warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kedua, adanya badan. Ketiga, adanya bentuk usaha tetap atau yang biasa disebut dengan BUT. Pada dasarnya, subjek PPh pasal 23 ini dibedakan menjadi dua, yaitu subjek dalam negeri dan subjek luar negeri. Untuk subjek PPh pasal 26, yakni seorang individu atau perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri atau subjek yang dikenakan PPh 26 adalah 1. Pengoperasian usaha di Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Memperoleh penghasilan dari Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Di tahap selanjutnya, setelah kita membahas dari pengertian, lalu subjek, sekarang kita akan membahas tentang objek dari kedua pasal tersebut. Untuk objek PPh pasal 23, yakni
yakni yang pertama, penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah bangunan seperti sewa kendaraan atau sewa sound system. Kedua, penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan sebagainya. 3. Dividen. 4. Bunga. 5. Royalti. 6. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Objek PPh pasal 26 terdiri dari dividen, bunga, royalti, sewa, maupun penghasilan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta. Kemudian ada imbalan atas jasa, pekerjaan, maupun kegiatan lain, hadiah dari penghargaan, pensiun serta pembayaran berkala lain, premi swab dan transaksi lindung nilai lain, keuntungan pembebasan utang, penghasilan dari penjualan maupun pengalihan harta yang dilakukan di Indonesia, premi dibayar tertanggung perusahaan asuransi, dan yang terakhir, premi dibayar oleh perusahaan asuransi dan reasuransi. Pemotong PPh pasal 20. Untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, royalti, sewa, jasa kepada wajib pajak badan dalam negeri, BUT atau bentuk usaha tetap. Wajib pajak badan ditunjukkan untuk memotong PPh pasal 23, sedangkan wajib pajak orang pribadi tidak ditunjuk untuk memotong PPh pasal 23. Pemotongan PPh pasal 26, yakni 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT. Pembahasan selanjutnya ialah tarif pajak penghasilan pasal 23-26. Di tahap selanjutnya, setelah kita membahas dari pengertian, lalu subjek, sekarang kita akan membahas tentang objek dari kedua pasal tersebut. Tarif PPh pasal 23 terbagi menjadi dua tarif. Yang pertama adalah 15% untuk bunga, royalti, dan hadiah. Yang kedua, 2% untuk sewa dan jasa. Perhitungan untuk bunga pinjaman terbagi Selanjutnya, tarif PPh pada pasal 26. Tarif PPh pasal 26 sebesar 20% atau final dari perkiraan penghasilan neto. 1. Penghasilan dari laba bersih atas pendapatan dari penjualan aset di Indonesia dengan nilai lebih dari 10 juta untuk setiap jenis transaksi. 2. Premi asuransi. Premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang pada perusahaan asuransi di luar negeri. Besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri. Selanjutnya, tarif terbaru sebesar 10% dari jumlah bruto yang dikenakan atas 1. Dividen, 2. Bunga, 3. Royalti, sewa, dan pendapatan lain terkait penggunaan aset atau harta. 4. Imbalan atau insentif
terkait jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Hadiah dan penghargaan. 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 7. Premi swab dan transaksi lindung lainnya. Tarif PPh pasal 26. Tarif PPh pasal 26 ini sebesar 20% atau final dari laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan. Laba bersih penjualan atau pengalihan saham perusahaan ini adalah antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau BUT didirikan. Tarif PPh pasal 26 sebesar 0% hingga kurang dari 20%. Tarif ini diberlakukan untuk negara-negara yang berada dalam perjanjian pajak dengan Indonesia yang dikenal sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Pengecualian pada PPh pasal 23. Pengecualian ini hanya ada pada objek PPh pasal 23. Untuk yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP atau wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. 4. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. 5. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bahan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai jalur penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Selanjutnya kita ke saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Pertama, PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang kedua, PPh pasal 23 disetor oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Yang ketiga, SPT masa disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, saatnya kita masuk ke dalam bagian studi kasus. Setelah kita mempelajari beberapa materi yang ada tadi, sekarang kita akan memberikan contoh bagaimana cara perhitungannya. Tolong disimak ya secara baik. Perhitungan untuk tarif 15% pada bunga pinjaman adalah sebagai berikut. PT Maju Mundur membayar bunga pinjaman kepada PT Lurus Terus sebesar 20 juta. Maka PT Maju Mundur akan memotong PPh 23 sebesar karena tarif PPh 23 atau besaran PPh 23 untuk bunga pinjaman adalah 15%, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Tarif PPh dikali pembayaran bunga pinjaman sebesar 15% dikali 20 juta dengan hasil 3 juta.